Saya sedihnya gini loh, harusnya makin muda, makin pinter, etika standarnya juga harusnya lebih bagus. Beberapa dari mereka ini kan sekolah di luar negeri, ternyata bejatnya sama yang tua-tua bejat. Tidak masuk ke kas negara, kemana perginya uang selisih harga jual Pertamax senilai 170 triliun? Gaji memang 7 juta rupiah, tapi kita bisa dapat 10 kali dari gaji tiap bulan. Nanti kita bicara di mana ada honornya, terus kita jadi pegang komisi X, ada honornya. Ya kita masih ada honor gitu kan. Makanya saya masukkan. Ya setahun kalau dihitung-hitung 1 miliar lebih. Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum turunkan harga BBM. Kementerian ESDM belum juga menurunkan harga BBM subsidi dan non-subsidi hingga saat ini. Padahal, sejak 18 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo sudah meminta para menterinya mengkaji penurunan harga BBM dalam negeri seiring dengan anjloknya harga minyak mentah dunia. Tidak masuk ke kas negara, kemana perginya uang selisih harga jual Pertamax senilai 170 triliun? Pengamat perminyakan Rudy Rubiandini membeberkan sedikitnya ada 170 triliun selisih harga jual Pertamax oleh pemerintah oleh Pertamina selama tidak ada penyesuaian dengan harga jual minyak dunia yang sudah mengalami penurunan. Menurut Rudy Rubiandini, uang 170 triliun itu tidak masuk ke kas negara. Uang tersebut merupakan selisih harga penjualan Pertamax selama Maret dan April 2020 ditambah 4 hingga 8 bulan ke depan. Rudy lantas menerangkan perhitungan mengenai harga BBM yang tidak turun. Setiap barel minyak mentah atau crude yang masuk kilang akan menghasilkan banyak produk yang bervariasi harganya, tapi tentunya harga BBM lebih tinggi dari crude. Maka untuk memudahkan menghitung, harga crude diambil dari 2 jenis acuan dunia, yaitu Brent dari Eropa Utara dan WTI dari Amerika Serikat. Walau sebenarnya masing-masing negara punya jenis crude sendiri dengan harga sendiri. Kini harga Brent 24 US dollar per barel dan WTI adalah 16 US dollar per barel, sedangkan ICP Indonesia secara rata-rata seharga 20 US dollar per barel dan sekitar tengah-tengah antara WTI dan Brent. Dikatakan Rudy, crude yang masuk ke kilang kalau sudah menjadi BBM dijual dengan harga lebih tinggi. Ditambah dengan biaya transportasi, keuntungan kilang dan pajak sampai ke tangki timbun yang kira-kira menaikkan harga 8 US dollar per barel hingga 10 US dollar per barel. Harga ini menjadi lebih tinggi dari ICP. Sehingga nilai jual BBM menjadi 30 US dollar per barel. Didapat dari harga ICP rata-rata 20 US dollar per barel ditambah biaya 10 US dollar per barel. Untuk memudahkan, maka mengambil saja produk BBM yang biasa dijual di stok Singapura, namanya adalah MOPS, yang juga saat ini harganya sekitar 30 US dollar per barel. Lebih lanjut menurut Rudy, untuk menghitung harga jual ke SPBU masih harus ditambah biaya transportasi, subsidi silang harga sama, dan keuntungan Pertamina, losses dan lain-lain senilai Rp1.800 per liter. Kemudian ditambah PPN sebesar 10%, PBBKB sebesar 5%, serta keuntungan SPBU dan transportasi atau margin sebesar 10%. Sehingga dengan harga saat ini dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini akan ketemunya harga Rp5.500 per liter. Dan yang menjadi masalah, sudah 2 bulan harga minyak dunia turun, Pertamina belum menurunkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter. Kemana kelebihan Rp3.500 per liter? Hitung saja, 1 juta barel atau 150 juta liter per hari selama 2 bulan dan plus 4-8 bulan ke depan akan menjadi 170 triliun dan tidak masuk ke kas negara. Jadi tadi 270 triliun tambah 50 triliun, ya, 320 triliun, kita bisa saving sekitar 300 triliun. Okay. Ini skandal keuangan baru lagi yang pelakunya sebetulnya penjahat merah putihnya orang-orang yang sama atau geng yang sama. Sekarang harga minyak sudah jatuh hingga ke level 20 US dollar per barel. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak menurunkan harga BBM ketika harga minyak mentah merosot tajam dalam 3 bulan terakhir. Dikutip dari Global Petrolprices.com yang mencatat harga bensin RON 95 di seluruh dunia, Singapura sudah beberapa kali menurunkan harga sejak pertengahan Februari dari 1,54 US dollar per liter menjadi saat ini 1,40 US dollar per liter. Laos juga sudah menurunkan harga
dari 1,17 US dollar per liter pada pertengahan Februari menjadi 1,08 US dollar per liter. Harga bensin RON 95 di Thailand pada pertengahan Februari masih 1,03 US dollar per liter dan sekarang tinggal 0,76 US dollar per liter. Filipina dari 0,97 US dollar per liter menjadi 0,79 US dollar per liter. Kamboja dari 0,96 kini menjadi 0,65 US dollar per liter. Penurunan harga yang cukup drastis dilakukan Vietnam, yakni dari 0,87 pada Februari menjadi 0,50 per liter saat ini. Demikian juga dengan Myanmar yang pada Januari lalu mematok harga bensin RON 95 seharga 0,68 US dollar per liter dan saat ini hanya 0,37 US dollar per liter. Awalnya, harga BBM di Vietnam dan Myanmar lebih mahal dari Indonesia. Sekarang jadi lebih murah. Sementara Malaysia tetap menjadi negara dengan harga BBM termurah di Asia Tenggara. Sejak awal tahun hingga awal Maret 2020, harga bensin RON 95 di Malaysia bertahan di 0,48 US dollar per liter. Kemudian beberapa kali turun hingga menjadi 0,29 US dollar per liter pada April ini. Sedangkan Indonesia, sejak awal Februari sampai sekarang ini masih mempertahankan harga bensin RON 95 di angka 0,65 US dollar per liter. Di Asia Tenggara, ada 3 negara yang mematok harga BBM yang lebih murah dibanding Indonesia, yaitu Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Selain itu, harga bensin Indonesia setara dengan Kamboja. Hanya Thailand, Filipina, Laos, dan Singapura yang harga bensinnya lebih mahal dari Indonesia. Terkait keputusan untuk menahan harga BBM di tengah murahnya harga minyak, Menteri SDM Arifin Tasrif mengaku pihaknya mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, menurut dia harga minyak dunia masih belum stabil dan memiliki volatilitas yang cukup tinggi, berpotensi turun atau naik lagi. Pemerintah pun terus memantau perkembangan harga komoditas tersebut. Selain itu, pemerintah juga menunggu pengaruh dari pemotongan produksi OPEC+, negara produsen minyak mentah sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei sampai Juni 2020 dan pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli sampai Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 sampai April 2022. Begitulah kata Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI secara daring. Selain itu, menurut Arifin, harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di antara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia. Di sisi lain, volume penjualan BBM dalam negeri turun secara signifikan, sekitar 26,4% pada April dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 selama Januari dan Februari. Jadi, pemerintah masih menjaga harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun. Menyikapi kondisi ini, beberapa badan usaha melakukan aksi korporasi seperti pemberian diskon dan antara lain berikan diskon dan pikiran juga para nelayan yang gunakan solar dan LPG di daerah yang memang kesulitan biaya kerjanya. Demikian dikatakan Arifin Tasrif. Rudi lantas menerangkan perhitungan mengenai harga BBM yang tidak turun. Setiap barel minyak mentah atau crude yang masuk kilang akan menghasilkan banyak produk yang bervariasi harganya, tapi tentunya harga BBM lebih tinggi dari crude. Maka untuk memudahkan menghitung, harga crude diambil dari 2 jenis acuan dunia, yaitu Brent dari Eropa Utara dan WTI dari Amerika Serikat. Walau sebenarnya masing-masing negara punya jenis crude sendiri dengan harga sendiri. Kini harga Brent 24 US dollar per barel dan WTI adalah 16 US dollar per barel, sedangkan ICP Indonesia secara rata-rata seharga 20 US dollar per barel dan sekitar tengah-tengah antara WTI dan Brent. Dikatakan Rudi, crude yang masuk ke kilang kalau sudah menjadi BBM dijual dengan harga lebih tinggi. Ditambah dengan biaya transportasi, keuntungan kilang dan pajak sampai ke tangki timbun yang kira-kira menaikkan harga 8 US dollar per barel hingga 10 US dollar per barel. Harga ini menjadi lebih tinggi dari ICP. Sehingga nilai jual BBM menjadi 30 US dollar per barel. Didapat dari harga ICP rata-rata 20 US dollar per barel ditambah biaya 10 US dollar per barel. Untuk memudahkan, maka mengambil saja produk BBM yang biasa dijual di stok Singapura namanya adalah MOPS yang juga saat ini harganya sekitar 30 US dollar per barel. Lebih lanjut menurut Rudi, untuk menghitung harga jual ke SPBU masih harus ditambah biaya transportasi, subsidi silang harga sama, dan keuntungan Pertamina, losses dan lain-lain senilai Rp1.800 per liter. Kemudian ditambah PPN sebesar 10%,
SPBBKB sebesar 5% serta keuntungan SPBU dan transportasi atau margin sebesar 10%. Sehingga dengan harga saat ini dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini akan ketemunya harga Rp5.500 per liter. Dan yang menjadi masalah, sudah 2 bulan harga minyak dunia turun, Pertamina belum menurunkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter. Kemana kelebihan Rp3.500 per liter? Hitung saja, 1 juta barel atau 150 juta liter per hari selama 2 bulan dan plus 4-8 bulan ke depan akan menjadi 170 triliun dan tidak masuk ke kas negara.